Film ini berkisah tentang seorang gadis SMP bernama Soyeon yang selalu dibully oleh teman-temannya di sekolah. Suatu hari, Soyeon ditemukan terkapar di dalam hutan dengan banyak luka. Setelah sadar, ia sudah berada di rumah sakit. Pihak kepolisian mulai menginterogasinya, tetapi Soyeon hanya memilih diam dan tidak mengatakan apapun. Malam harinya, Soyeon mencoba untuk mengakhiri hidupnya dengan cara melilitkan selang infus ke lehernya. Tetapi seorang psikolog menghampirinya dan mengatakan hal yang membuat Soyeon akhirnya mengurungkan niatnya. Soyeon yang pendiam dan tertutup pun akhirnya mulai membuka diri dan menceritakan masa kecilnya kepada psikolog itu. Soyeon menceritakan ia sebenarnya memiliki saudara kembar, tetapi perceraian kedua orang tuanya membuat ia dan saudara kembarnya harus berpisah. Psikolog itu pun mulai memiliki ide untuk membantu Soyeon balas dendam. Ia meminta Soyeon untuk mengajaknya menemui Jung Yeon, saudara kembarnya. Setelah bertemu Jung Yeon, psikolog itu meminta Jung Yeon untuk membantu Soyeon balas dendam. Tetapi Jung Yeon menolak dan memilih pergi. Psikolog itu pun akhirnya tidak punya pilihan. Ia pun mengirimkan sebuah video kepada Jung Yeon yang mempertontonkan bagaimana Soyeon dibully oleh teman-temannya di sekolahnya. Video itu pun memancing kemarahan Jung Yeon, yang membuat Jung Yeon akhirnya menyetujui untuk membalaskan dendam Soyeon. Esoknya, Jung Yeon berangkat ke sekolah dengan menyamar sebagai Soyeon. Di sekolah, ia disapa oleh teman-temannya yang sering membuli Soyeon. Salah satu pembuli pun mulai ingin membulinya lagi. Tetapi Jung Yeon pun berhasil mencekiknya sambil memvideokannya dan memberikan video tersebut sebagai hadiah untuk Soyeon. Suatu hari, Soyeon memutuskan untuk mulai bersekolah lagi. Tetapi setelah pulang sekolah, Jung Yeon dikejutkan dengan Soyeon yang basah kuyup dan jatuh pingsan. Jung Yeon pun marah dan menelpon ketua pembuli dan mengancamnya untuk menemuinya di dalam hutan. Ketua pembuli itu pun menemui Jung Yeon di dalam hutan, dan ketua pembuli pun dibuatnya jatuh pingsan oleh Jung Yeon. Dan ketika sadar, ia pun dipermainkan sampai terjatuh di tanjakan tangga sampai pingsan. Ketua pembuli pun masuk rumah sakit, sedangkan Jung Yeon ditangkap untuk diinterogasi oleh kepolisian. Jung Yeon pun akhirnya mengungkapkan bahwa ia hanya bagian dari rencana psikolog pribadi Soyeon untuk membalaskan dendam Soyeon. Yang lebih mengejutkan, ternyata psikolog pribadi Soyeon adalah Soyeon sendiri. Soyeon yang sudah dewasa dan berprofesi sebagai psikolog. Ending film ini sedikit membingungkan. Apakah Jung Yeon dan psikolog tersebut hanyalah khayalan dari Soyeon sendiri?